saya ingin menyampaikan bahwa kekayaan negeri ini yang paling penting kalau menurut pandangan saya adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi negeri ini punya kekayaan yang banyak, tetapi menurut saya kekayaan yang paling penting adalah keyakinan kepada Allah atau kesadarannya akan ketuhanan. Kesadarannya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai dimasukkan dalam pembukaan undang-undang dan diakui betul bahwa bangsa ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Ini sesuatu yang mahal sekali yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Dan juga negeri ini mendasarkan negara atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini luar biasa bagi kami dan ini sesuatu yang harus terus dihidupkan karena ini merupakan kekuatan bangsa kita. Dan ini juga amanat dari para leluhur kita, para pendiri negara ini. Bagi kami, seandainya gunung emas itu habis, Allah akan mengganti lagi. Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak. Allah akan munculkan gunung emas lagi. Seandainya tambang-tambang itu habis, Allah akan mendatangkan tambang-tambang lagi. Karena memang Allah lah pemilik perbendaharaan alam semesta ini. Allah memberitahu bahwasanya khazanah atau kekayaan perbendaharaan itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memelihara perasaan ketuhanan ini sesuatu yang paling penting. Dan bagaimana mewujudkan perasaan sebagai hamba kepada Allah. Mewujudkan perasaan sebagai hamba itulah namanya menguatkan ketuhanan. Nah, dengan apa? Dengan menyempurnakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bangsa ini harus bertakwa. Kalau ingin menguatkan rasa ketuhanannya kepada Allah, rasa penghambaannya kepada Allah, maka untuk menyempurnakan takwa. Kalau umat Islam benar-benar bertakwa kepada Allah, umat Islam di negeri ini bertakwa kepada Allah. Adapun umat-umat yang lain silahkan mengikuti cara syariat masing-masing. Tapi bagi umat Islam supaya benar-benar bertakwa kepada Allah. Bertakwa ini akan mengantarkan kita kepada keberkahan dunia dan akhirat. Akan membuka berkah langit, membuka berkah bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Walaupun satu penduduk negeri iman dan takwa, maka lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan kami bukakan berkah dari langit dan bumi. Nah, hanya sekarang bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa, ini butuh proses. Bulan Ramadan adalah bulan yang amat sangat besar opportunity-nya untuk membentuk pribadi menjadi orang yang bertakwa. Maka ini sangat-sangat penting untuk kita
ambil kesempatannya sebaik-baiknya. Karena memang di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menggiatkan amalan-amalan dalam rangka mewujudkan takwa. Yang pertama adalah sholat 5 waktu itu sendiri. Itu adalah bagian daripada unsur takwa yang paling penting. Yang kedua adalah puasa. Puasa adalah sarana bagi seorang hamba untuk menguatkan kemauannya melawan keburukan-keburukan, melawan bisikan setan untuk melanggar larangan Allah. Dan di dalam bulan puasa ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan di malam hari, yaitu sholat tarawih, nanti baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, dan suasana umat Islam semuanya menjalankan puasa. Ini adalah suasana yang memang disengaja oleh Allah untuk mendidik kita menjadi seorang yang bertakwa. Tapi ada hal lain yang ditunjukkan Al-Quran dalam rangka mewujudkan takwa. Yang pertama, Allah memberikan nasihat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan teruslah kamu bersama dengan orang yang benar. Bagi siapa saja yang ingin bertakwa pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah SAW, itu mudah, yaitu mendekat kepada Rasulullah, maka otomatis jadi orang bertakwa. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang kita diperintah untuk mengikuti atau mendekat, membersamai orang-orang yang benar. Siapa orang-orang yang benar? Orang-orang yang benar adalah, kata Allah, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang benar adalah orang yang benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Mereka itulah orang yang benar. Kalau dulu sebaik-baik orang yang benar adalah Rasulullah SAW, dan itu nyata. Tapi kalau sekarang kita perlu mencari orang yang benar untuk bergaul bersama dengan orang yang benar, menyertai orang yang benar. Orang benar adalah orang yang bisa membimbing kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang akan membuka tabir akhirat, orang yang bisa mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Dan memang orang itu adalah orang yang betul-betul menjadikan Allah sebagai tujuannya, bukan kepentingan-kepentingan duniawi. Inilah orang yang benar. Siapa yang ingin menjadi orang yang bertakwa, maka harus mencari orang yang benar, lalu menyertai orang benar itu. Atau istilah mudahnya, untuk menjadi orang yang bertakwa, orang harus mencari guru, lalu membersamai guru untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang orang mau jadi dokter, masuk kuliah untuk menjadi dokter, untuk menjadi insinyur, ya harus mencari sekolah yang bisa mengantarkan untuk menjadi insinyur. Untuk seorang dokter untuk belajar membedah umpamanya, dia harus disertai seorang ahli bedah dulu. Begitu juga untuk menjadi orang yang bertakwa, seorang harus mempunyai guru. Harus mendekat dengan guru, harus belajar dengan guru. Guru yang bagaimana? Guru yang akan mengantarkannya kepada Allah. Guru yang akan menyingkap tabir akhirat, sehingga dia akan merasakan keyakinan yang kuat kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam rangka untuk menyempurnakan, untuk memproses diri menjadi takwa, adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida.
dan ucapkanlah ucapan yang benar. Nah, kita diperintah Allah untuk selalu berbicara yang benar, berbicara yang jujur. Dan ada satu tingkat bicara tertinggi nilainya di sisi Allah, yaitu وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Dan tidak ada lagi orang yang bicara lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembicaraan yang paling baik. Itulah bicara yang paling benar. Orang yang ingin bertakwa, orang yang memproses diri untuk bertakwa, selain tadi berguru, lalu belajar dari guru, belajar ilmunya, belajar kehidupannya, juga di antara yang terpenting adalah banyak selalu bicara mengajak manusia kepada Allah. Apa itu bicara mengajak manusia kepada Allah? Yaitu bicara yang kalau didengar oleh siapapun, orang itu akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya seorang ditanya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, Allah memberikan kesehatan. Ini adalah berbicara yang mengingatkan orang bahwa yang memberi kesehatan adalah Allah. Bukan hanya sekedar saya sehat. Seandainya seorang bapak membawa rezeki dari tempat kerjanya pulang ke rumah, dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah memberikan kepada bapak rezeki yang bisa untuk kita gunakan berlebaran bersama. Nah, ini namanya bicaranya mengajak manusia kepada Allah. Dan di dalam semua kesempatan bicaranya, dia akan menonjolkan Allahnya. Dia akan menonjolkan peranan Allah. Sehingga orang yang mendengar pembicaraannya akan merasakan bahwa dirinya diajak untuk mengingat Allah. Diajak untuk mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah selalu mengajak manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Targetnya memang untuk menanamkan iman. Targetnya untuk menyadari bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi Allah selalu bicara tentang peranan dirinya. Seperti Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di sini Allah menjelaskan alladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku, yang maha agung, zat yang di tangannya semua kekuasaan. Bahwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan mati dan hidup. Nah, kita menindaklanjuti apa yang diberitahukan Allah itu. Kita beritahukan kepada setiap orang. Kita beritahukan kepada para penguasa. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah bahwa sebenarnya milik Allah lah kekuasaan. Tu'til mulka man tasya, engkau lah ya Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun. Bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa adalah amanat dari Allah. Itu pemberian dari Allah. Maka harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau tidak digunakan sebaik-baiknya, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan dicabut. Tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Sampaikan hal-hal semacam ini. Seperti kita bisa melihat, sampaikan bahwa alhamdulillah kita bisa melihat. Allah lah yang membuat kita bisa melihat. Nah, penglihatan adalah amanat. Pendengaran adalah amanat. Hidup ini adalah amanat. Maka harus digunakan sebanyak-banyaknya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan alladzi khalaqa kulla syai'in wa khalaqa kulla syai'in
Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Wa qaddarahu taqdira. Dan Allah lah yang menentukan ketentuan segala makhluk ini. Tetapi mengapa orang-orang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah? Wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka mengangkat Tuhan-Tuhan padahal mereka sama sekali tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka itu dicipta. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. La yamlikuna li anfusihim naf'a. Mereka tidak menguasai untuk dirinya sendiri darran wala naf'a, madharat dan manfaat. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Bahkan mereka tidak menguasai mati, hidup ataupun nanti pengembalian menghidupkan sesudah mati. Pembicaraan tentang Allah ini supaya terus dibahas. Karena Allah ini tidak tampak. Walaupun Allah itu hakikatnya lebih nyata dari makhluk ini. Karena dia pencipta. Pencipta lebih nyata daripada apa yang dicipta. Tetapi kalau tidak dibicarakan, maka orang melupakan. Mengapa? Karena memang Allah tidak bisa dilihat. Karena Allah tidak bisa dilihat. Maka kita, umat Islam, para pengikut Rasulullah, orang-orang yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasulnya, mempunyai satu kewajiban, yaitu terus membicarakan kebesaran Allah, menyampaikan keagungan Allah, menyampaikan peranan Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menjaga, Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, Allah lah yang memberi kita segala-gala. Oleh karena itu kita menyembah hanya kepada Allah. Kita tunduk setunduk-tunduknya hanya kepada Allah. Dan kita mohon pertolongan hanya kepada Allah. Inilah inti dari bicara tentang kebesaran Allah. Kalau kita terus mendekat kepada guru, belajar kepada guru, dan bicara kita selalu berusaha untuk mengingatkan siapapun yang kita ajak bicara. Maka mengingatkan siapapun kita ajak bicara, untuk ingat kepada Allah, maka kita akan diberi satu kekuatan iman. Dan diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita istiqamah, Allah Subhanahu wa taala menjamin innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka yang berkata rabbunallah tsumma istaqamu, lalu beristiqamah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian sedikit pun punya rasa takut dan susah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Wa fil akhirah. Kami pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Inilah orang yang selalu bicara tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan mengantarkan orang menjadi orang yang bertakwa. Sebenarnya pada saat dia bicara tentang keagungan Allah, dia sedang memproduksi iman. Dia menguatkan imannya sendiri. Kalau seorang yang sakit berkata bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah, obat tidak menyembuhkan, penyembuh hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kesembuhan. Selain Allah tidak bisa memberikan kesembuhan, maka akan tumbuh keyakinan bahwa Allah yang menyembuhkan. Dan ini satu husnudzan kepada Allah, bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Maka Allah akan memperlakukan kita sebagaimana dugaan kita kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Rasulullah menjelaskan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya akan memperlakukan hamba seperti dugaan hamba kepadaku. Orang yang fakir mengatakan, sesungguhnya Allah lah yang memberi kekayaan, maka saya mendekat kepada Allah. Allah lah yang mencukupi kebutuhan hamba. Allah menciptakan hamba dan Allah tahu kebutuhan hamba. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah pasti akan mencukupi. Apabila seorang yang kesulitan rezeki terus bicara begitu, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Inilah hal-hal yang mungkin perlu untuk kita pahami dalam memproses diri kita untuk bertakwa
apalagi ini kita jalankan di bulan Ramadan, maka insya Allah dengan izin Allah semuanya akan dimudahkan menjadi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sekali Pak Kiai atas tausiahnya. Insya Allah kita akan bertemu di kajian-kajian yang lain di bulan Ramadan ini dengan tema-tema yang menarik lainnya. Baik, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Tante Umi. Sami-sami. Niki sampun ilang nggih kula niki. Nggih. Baik, nggih. Kita akhiri nggih. Matur nuwun, selamat berbuka. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.